يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah di kesempatan siang hari ini senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan jawarih kita, atas karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat serta kesempatan. Yang dengan karunia ini di saat ini kita bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah Jum'ah di siang hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah di kesempatan siang hari ini senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita yang maksimal dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya, dalam memenuhi seruan dan panggilannya, serta upaya kita untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kemungkaran yang itu semua nanti akan menjadikan kesengsaraan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, hanya dengan kita menghiasi diri kita dengan hiasan takwa, dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menuntun serta menyelamatkan hidup kita di dunia juga di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita jadikan takwa ini sebagai modal, sebagai benteng utama dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Di lain itu, tentu kita menginginkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal, baik dalam aktivitas ubudiyah maupun juga di dalam hal muamalah. Kita tentu berusaha ingin meniru dan juga meneladani beliau. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini marilah kita kembali untuk menelaah, kembali untuk mengkaji lagi doa-doa yang sering kita panjatkan, permohonan-permohonan yang senantiasa kita gantungkan di langit yang mungkin saat ini belum Allah ijabah. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga di redaksi yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, yang mana hadis ini cukup populer dan bahkan ini senantiasa menjadi bagian dari doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa a'udzubika min haula'il arba. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam hadis ini memberikan
perhatian sekaligus pelajaran kita yang sangat mendalam. Yang pertama adalah satu kehati-hatian, satu kewaspadaan yang harus kita waspadai, yang harus senantiasa kita koreksi apakah ini terjadi pada diri kita atau tidak. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Rasulullah dalam hal ini memberikan isyarat kepada kita supaya kita berlindung, tidak memiliki atau tidak terjadi pada diri kita dari hati min qalbin la yakhsha. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwasanya hati yang ada di dalam jasad kita itu adalah ibarat raja, yang mana hati ini menjadi cerminan, menjadi panutan atau menjadi panduan. Setiap langkah yang kita menuju, kita gunakan kaki kita, tangan yang kita gerakkan, mata yang kita gunakan untuk memandang, semuanya tersentral kepada hati. Semuanya muaranya adalah atas perintah dan juga terbetik dalam hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kaitannya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung supaya hati kita ini tidak termasuk hati yang tidak ada di dalamnya kekhusyuan. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan ini benar-benar khusyuk. Itu standarnya. Ukuran kekhusyukan itu adalah bagaimana kita betul-betul bisa menikmati, kita bisa menghayati, merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Jadi apapun bentuk ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat kekhusyuannya itu adalah sejauh mana kita merasakan nikmatnya beribadah ketika kita melaksanakan ibadah itu. Oleh karena itu, manakala ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan ternyata belum bisa kita rasakan manisnya ibadah tersebut, ibadah yang kita rasakan, yang kita lakukan itu masih setengah-setengah atau terpaksa, atau mungkin hanya untuk menggugurkan sebuah kewajiban saja, yang kita belum bisa merasakan manisnya ibadah tersebut, maka disitulah ukuran kekhusyuan itu. Oleh karena itu, sekaligus di samping ini adalah kewaspadaan ataupun kehati-hatian, maka untuk menjaga dan menciptakan suasana kekhusyukan hati kita dalam ibadah ini menjadi penting. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 32 mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang hatinya ini keras, yang hatinya ini membatu, min dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, Allah katakan mereka itu orang-orang yang hatinya Allah setarakan dengan batu keras, yang susah mendapatkan nasihat, susah mendapatkan cahaya, maka ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mewaspadai, menjaga supaya hati kita ini betul-betul terhindar, terjauh dari penyakit-penyakit yang senantiasa mengancam, yang senantiasa berada di sekitar hati kita, baik itu berupa hasad,
iri, dengki, takabur, sombong dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang Rasulullah berlindung min du'ain la yusma, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu sebagai seorang yang beriman kita meyakini Allah punya sifat as-sami, zat yang maha mendengar. Oleh karena itu, apa hubungannya dengan hadis ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa-doa yang kita panjatkan? Apakah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak memahami apa yang menjadi keinginan kita? Bahkan apa yang tidak kita ucapkan sekalipun, yang terlintas dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi kenapa Rasul berlindung dari doa yang tidak didengar? Dalam hal ini ya, doa yang tidak didengar ini maknanya adalah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara asbab penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan, permohonan atau doa dari hamba-hambanya, di antaranya yang pertama mungkin yang dilakukan atau apa yang menjadi bagian hal-hal haram itu masih menyeliputi orang tersebut, sebagaimana hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menuturkan bahwasanya seseorang yang menengadahkan tangannya ke langit, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, tetapi apa yang menjadi ya, bagian dari kehidupannya ya, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, namun makanan yang dikonsumsi diperoleh atau dihasilkan dari sesuatu yang haram, baju pakaian yang dipakai juga dibeli dari harta yang haram. Semua yang terkait dengan gizi, nutrisi ya, yang didapatkan semuanya dari yang haram. Maka mana mungkin ya, kalau seperti itu ya, fa kaifa ya, fa anna yustajabalahu, bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan? Oleh karena itu hal ini juga mengingatkan kepada kita, sekecil apapun perkara itu, ketika keharaman sesuatu baik itu secara zat maupun ya, sebab yang menjadikan barang tersebut haram, maka harus kita jauhi supaya doa yang kita panjatkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab kenapa doa kita tidak didengar atau doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita tidak serius di dalam memohon, di dalam berdoa. Oleh karena itu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah diriku ini in syi'ta, jika engkau menghendaki, irhamni in syi'ta, rahmatilah aku ya Allah in syi'ta, jika engkau berkehendak, urzukni in syi'ta, ya Allah berikanlah rizki jika engkau menghendaki, wal ya'zam mas'alatahu, maka hendaklah serius berazam, menguatkan tekad, menguatkan keinginan atas permintaan atau doanya ya. Innahu yaf'alu ma yasa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu
melakukan sesuatu apa yang Allah kehendaki. La mukraha lahu, bukan karena Allah melakukan itu atas keterpaksaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini ada hal yang bisa diambil kesimpulan bahwasanya ketika seseorang tidak serius di dalam berdoa, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah jika engkau berkehendak ampunilah. Ini mengesankan bahwasanya seakan-akan ketika seorang hamba itu meminta, memohon ini ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa. Ya, in syi'ta, jika engkau kehendaki, ini seakan-akan memberikan kesan bahwasanya Allah ya, ketika mengijabahi sebuah permintaan itu seakan-akan terpaksa ataupun dipaksa oleh hambanya. Padahal innallaha yaf'alu ma yasha, Allah akan melakukan sesuatu ma yasha, sesuai dengan Allah, apa yang Allah kehendaki, bukan karena ya, terpaksa menuruti keinginan dari hamba tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga di antara faktor ataupun sebab kenapa doa itu tidak diijabah atau tidak dikabulkan, bisa jadi di dalam doa tersebut mengandung unsur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ma min muslim, tidaklah dari seorang muslim yad'u bida'watin, kemudian seorang muslim itu memohon, berdoa dengan satu permohonan, laisa fiha ismun, yang mana tidak ada di dalam permohonan atau doa tersebut ada dosa, wala qati'atu rahmin, juga tidak ada unsur memutus tali persaudaraan, tali kerabat, illa atahullah, kecuali Allah pasti akan mengabulkan, Allah akan memberikan. Biha, dengan permohonan tersebut, salah satu dari tiga hal. Imma antu ajilalahu dakwatahu, yang pertama ada kalanya Allah mensegerakan, Allah segera mengijabahi apa yang menjadi keinginan ataupun permohonan hamba tersebut. Yang kedua, wa imma ayyudkharaha lahu fil akhirah, boleh jadi ketika apa yang dipanjatkan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan, maka semuanya itu Allah simpan dan akan Allah berikan baginya kelak di akhirat. Wa imma, atau yang ketiga, ayyusarrifa anhu minasu misliha, yang ketiga adalah ya, Allah memalingkan, Allah membuang keburukan-keburukan yang sepadan dengan apa yang ia mohonkan sewaktu di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah di antara penyebab kenapa doa tersebut atau apa yang menjadi harapan ataupun yang kita panjatkan ketika belum Allah kabulkan, maka jangan berputus asa. Bisa jadi dari salah satu dari yang ketiga ini ya, semuanya adalah baik. Ketika Allah kabulkan, maka ini adalah satu kenikmatan yang kita syukuri. Ketika Allah simpan untuk diberikan kepada kita di akhirat, itu juga merupakan aset kita yang hari ini mungkin tidak nampak. Ataupun yang ketiga, Allah ganti dengan menghilangkan keburukan-keburukan ya, ataupun dosa-dosa yang ada pada diri kita, itu juga merupakan satu bagian kenikmatan. Jadi bagi seorang mukmin,
ketika kita bermunajat memohon kepada Allah, yang mana doa yang kita panjatkan belum direalisasikan oleh Allah, maka kita tetap berhusnudzon dari 3 hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang kita diminta berlindung, ya, min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam memberikan penjelasan tentang nafsun la yasba ini, Imam As-Suyuti di dalam syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan huwa isti'adatun minal khirsi wat tama'i, ya, jadi berlindung dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah layas itu adalah maknanya kita berlindung isti'adah minal khirs, dari sifat rakus, wat tama'i, dan juga dari sifat serakah ataupun tamak, wasarrihi, dan juga dari keburukan-keburukannya, wa ta'alluqun nafsi, dan juga dengan tergantungnya jiwa ini bil amal al baidah, dengan angan-angan yang jauh. Oleh karena itu sifat manusia terhadap dunia ini tidak ada batasnya. Maka sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, jadi manhumani la yasba'ani, ada 2 golongan yang tidak pernah kenyang, tidak pernah merasa puas. Talibu ilmin, yang pertama adalah pencari ilmu. Orang-orang yang betul-betul senantiasa mencari ilmu ini tidak akan pernah merasa puas, merasa selesai. Dan yang kedua adalah wa talibu dunia, demikian juga pemburu dunia. Orang yang senantiasa mengejar dunia ini tidak akan pernah puas dengan perolehan yang ia dapatkan, tetapi ia akan senantiasa berusaha untuk mengejar, memburu dunia itu, yang mana kita tahu bahwasanya sifat dari dunia itu adalah fana. Sesuatu yang kita buru, yang kita kejar itu tidak akan pernah berhenti. Semakin kita lari, maka dunia itu juga akan lari. Ya, berbeda dengan akhirat, ya. Akhirat yang menghampiri terkadang kita melalaikan, tetapi dunia yang meninggalkan kita ini justru kita berusaha untuk mengejarnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wa a'udzubika min ilmin la yanfa, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwasanya salah satu aset yang sangat berharga yang kita harapkan yang menjadi investasi yang senantiasa akan menambah pundi-pundi amal soleh kita, salah satunya adalah al ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita bimbingkan, yang kita sampaikan, kemudian dilakukan oleh anak-anak kita, dilakukan oleh orang lain, maka itu akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala. Demikian juga ilmu yang kita ajarkan, ketika ilmu itu bermanfaat dan terus ilmu itu dikembangkan, maka kita pun akan memperoleh bagian dari ilmu tersebut. Tetapi ada hal lain yang perlu kita waspadai ketika kita memburu ilmu, ketika kita serius dalam mengejar mencari ilmu. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu niat yang paling utama yang harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai kita termasuk salah satu yang disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan yang bersumber dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'allamal ilma, siapa yang mempelajari satu ilmu, siapa yang belajar liyubahiya bihil ulama,
dengan belajarnya ini dengan alasan ataupun tujuan ya untuk ya mengungguli liyubahil ulama, atau ingin menjadi tenar terkenal sebagaimana ya dikenal oleh seseorang, mendapatkan sanjungan dan mendapatkan penghormatan, liyubahil bil ulama au yumariya bi sufaha, atau dengan belajarnya ini dimaksudkan untuk ya mendebat orang-orang bodoh atau untuk mengakali, membodohi orang-orang. Maka atau yang ketiga, ayusarrifa bihi wujuhan nas, supaya manusia ini menjadi tertuju kepadanya. Semua orang berharap dia yang dijadikan sebagai ya, satu-satunya atau orang yang memiliki kemampuan, sehingga dari belajar ataupun tujuan belajarnya ini tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu yang sudah dipelajari, ilmu yang didapatkan ini seharusnya mengantarkan kepada pribadi yang khasyatullah, yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dengan ilmu yang dimilikinya ini menjadi satu kebanggaan sebagai sarana atau alat untuk membanggakan diri atau ya, untuk merendahkan orang lain, maka balasannya adalah adkhalahullahu jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang salah dalam niat talabul ilmi ini, Allah masukkan di dalam jahannam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, keempat hal ini yang menjadi suatu yang harus senantiasa kita jauhi, kita berlindung kepadanya, kepada hati yang tidak ada kekhusyuan di dalamnya, kepada doa, berlindung dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam mentaati dan meneladani Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man ittaba'um bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.